Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dari Iqbal Hafiz dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dan dosen pengampu Bapak Mustafa Nugroho SSD MM. Saya di sini ingin melakukan performance test ujian akhir semester dengan mata kuliah etika bisnis. Mari kita simak materi. Untuk materinya yaitu pasar persaingan sempurna, dengan pengertian persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna di dalamnya. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembelinya memiliki pengetahuan atau memahami tentang kondisi pasar, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat berjalan bebas. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang harganya akan ditentukan oleh pasar itu sendiri, atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar akan cenderung lebih stabil. Dengan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu ciri-cirinya satu, jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Yang kedua, barang yang diperdagangkan bersifat mungkin atau pasar yang menjual satu jenis barang saja. Yang ketiga, penjual maupun pembeli memiliki kebebasan keluar masuk pasar atau free entry dan free exit. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. Yang kelima, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. Yang keenam, penjual dan pembeli bebas mengadakan perjanjian. Yang ketujuh, pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga, baik langsung maupun tidak langsung. Yang berikutnya yaitu satu, pasar bebas. Di sini ada ahlinya, yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith itu pengertian pasar bebas adalah pasar yang memberikan kebebasan untuk masyarakat melakukan jual beli sesuka hati mereka, di mana cakupan dari pasar bebas tidak hanya berasal dari pasar lokal, tetapi dari luar negeri juga bebas masuk menawarkan produk jasa mereka tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua, menurut ahli David Ricardo. Menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri Yang kedua, tujuan adanya pasar bebas, yaitu yang pertama, negara mendapatkan devisa tentunya. Dengan tujuan pasar bebas, negara memperoleh devisa atau pendapatan negara. Segala bentuk ekspor impor akan menghasilkan pendapatan negara yang tentu saja menguntungkan dari masing-masing negara. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Entah disadari atau tidak, tujuan dari pasar bebas adalah meningkatkan perekonomian negara itu sendiri. Pasalnya, setiap terjadi ekspor impor barang negara tersebut secara tidak langsung, jangkauan pasar mereka pun juga akan luas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan di dalam dan luar negeri. Kita tahu bahwa setiap negara memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda-beda. Misal, keunggulan produk dari negara A sangat dicari dan dibutuhkan negara B, yang dari segi bahan baku memang tidak tersedia. Begitu sebaliknya, dengan kata lain, pasar bebas sebenarnya sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari dalam dan luar negeri. Yang keempat, memperoleh keuntungan secara internal dan eksternal. Tujuan adanya pasar bebas tidak lain dan tidak bukan untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan secara internal maupun secara eksternal. Keuntungan internal adalah upaya untuk memperoleh keuntungan dari pihak perusahaan, sementara keuntungan eksternal adalah keuntungan yang akan diperoleh negara. Yang kelima, transfer of technology. Entah banyak yang menyadari atau tidak, jika pasar bebas secara tidak langsung sebagai sarana untuk transfer of technology. Seperti yang kita tahu, dari segi teknologi, kita mengalami keterbatasan. Setidaknya,
Berkat pasar, kita yang memiliki uang bisa merasakan dan menggunakan teknologi canggih seperti yang digunakan di negara-negara ya, seperti Amerika, Rusia, yang teknologinya sudah maju besar. Yang selanjutnya, contoh perdagangan pasar bebas. Contoh perdagangan pasar bebas dalam perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu, APEC. APEC itu apa sih? Asia Pacific Economic Corporation. Asia Pacific Economic Corporation atau lebih dikenal dengan APEC merupakan sebuah kerjasama ekonomi antara 21 negara di wilayah Pasifik. Kerjasama tersebut bertujuan untuk membangun hubungan antar negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong perluasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, CAFTA, China Asian Free Trade Area. China Asian Free Trade Area atau lebih dikenal dengan CAFTA merupakan sebuah pasar bebas dengan bentuk perjanjian perdagangan antara China dengan negara-negara di ASEAN. Organisasi ini mengatur kerjasama di antara negara anggotanya agar dapat melakukan kegiatan perdagangan bebas tarif bea untuk berbagai barang yang masuk dari China maupun ASEAN. Yang ketiga, EU, European Union. European Union atau lebih dikenal dengan EU merupakan sebuah perjanjian pasar bebas yang terjalin di antara 28 negara di bawah kawasan Eropa. Adanya EU bertujuan untuk memudahkan proses keluar masuk barang dari tiap negara anggota agar perekonomiannya terus meningkat. Yang ke Yang keempat ada MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia. Masyarakat Ekonomi Asia atau lebih dikenal dengan MEA merupakan sebuah pasar bebas di Asia Tenggara yang beranggotakan negara di wilayah ASEAN. Pasar bebas MEA memungkinkan terjadi proses pertukaran barang dan jasa antar negara anggotanya tanpa dikenakan. Yang kelima, NAFTA, North American Free Trade Area. North American Free Trade Area atau lebih NAFTA, sebuah sistem ekonomi negara yang terdiri dari 1994. NAFTA beranggotakan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Beberapa kegiatan yang dilakukan organisasi mengurus paspor dan visa, mengatur kegiatan niaga serta jadi perantara informasi yang kegiatan kebudayaan. Pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan tidak sempurna? Yaitu situasi pasar persaingan di mana terdapat banyak penjual, tetapi mereka menjual barang-barang yang heterogen atau berbeda sebagai lawan dari skenario pasar persaingan sempurna. Seperti namanya, jenis pasarnya kompetitif dan sifatnya tidak sempurna. Kalau yang tadi pertama itu pasar persaingan sempurna, yaitu menjual barang-barang yang satu jenis lah, sepatu semua. Kalau untuk pasar persaingan tidak sempurna, dia menjual segala macam barang berbeda-beda. Dan untuk pasar persaingan tidak sempurna adalah persaingan di dunia nyata, bersifat nyata. Berarti saat ini beberapa industri dan penjual membuktinya untuk mendapatkan keuntungan surplus. Dalam skenario pasar ini, penjual menikmati kemewahan dan mempengaruhi harga untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jika penjual menjual barang yang tidak identik di pasar, maka dia dapat menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan yang tinggi menarik penjual lain untuk memasuki pasar dan penjual yang mengalami penurunan keuntungan dan dapat dengan mudah keluar dari pasar. Ya, ini ada contoh persaingan pasar tidak sempurna. Yang pertama, monopoli. Ini adalah struktur di mana hanya ada satu penjual atau dominan produk yang ditawarkan oleh entitas ini tidak berganti. Pasar-pasar ini memiliki hambatan masuk yang tinggi dan satu penjual yang menetapkan harga barang dan jasa.
harga bisa berubah tanpa pemberitahuan ke konsumen. Yang kedua, oligopoli. Struktur ini memiliki banyak pembeli tetapi sedikit penjual. Beberapa mereka di pasar ini mungkin mengalami orang lain untuk masuk. Mereka dapat menetapkan harga bersama-sama atau dalam kasus kartel, hanya satu yang memimpin untuk menentukan harga barang dan jasa, sementara yang lain. Yang ketiga, monopsoni dan oligopsoni. Struktur ini memiliki banyak penjual tetapi sedikit pembeli dalam kedua kasus tersebut. Pembeli adalah orang yang manipulasi harga pasar, persaingan perusahaan satu sama lain. Ini ada ethical consumer, bisnis dan perlindungan konsumen. Yang pertama itu, di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk tetap survive di bidangnya masing-masing. Namun, terlepas dari persaingan yang kuat, para pebisnis tetap dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. Dalam etika bisnis yang mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai fondasi pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian. Dalam hal ini, konsumen sering menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itu, pemerintah membuat peraturan sebagai berikut. Itu Undang-Undang Periklanan, Undang-Undang Dasar Periklanan, Undang-Undang Dasar Keamanan dan Kesehatan Produk, Undang-Undang Dasar menyangkut produk. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Salah satu hal positif yang ditempuh di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang melakukan penelitian tentang berbagai produk jasa. Dengan hadirnya YLKI ini, pengusaha akan terhitung lebih sama untuk menawarkan barang kepada konsumen. Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu yang pengembangan perlindungan konsumen. Dengan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuannya dari perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harga dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksis negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang dari kelangsungan usaha produksi barang, minat atau jasa, kesehatan, keamanan, dan keamanan keselamatan konsumen.
B. Hubungan produsen dan konsumen. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hal yang timbul dan memiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan atau kontrak satu dengan yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada dalam masyarakat. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak. Yang kedua, belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Termasuk di sini setiap pihak harus tahu hak dan kewajibannya. Apa konsekuensi dari persetujuan atau kontrak? Dan kontrak, angka waktu dan lingkup kontrak itu dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain. Tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. Kontrak atau persetujuan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa harus batal demi hukum. Kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Kasus etika konsumen. Untuk kasus etika konsumen, yaitu ada kasus Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidroksibenzoat dan benzoik aksid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik badan pada Jumat 8 Oktober 2010. Pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hong Kong, dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie. Taiwan menggunakan standar yang berbeda yang melarang zat mengandung metil parahidroksibenzoat yang dilarang di Taiwan. Hal ini yang dijadikan pokok masalah menarikan Indomie. Oleh karena itu, akan dilakukan penyelidikan dan investigasi yang lebih lanjut. Untuk menyikapi hal tersebut, PT Indofood sukses mampu mencantumkan segala bahan dan juga campuran yang dibutuhkan untuk dalam bumbu produk Indomie tersebut, sehingga masyarakat atau konsumen di Taiwan tidak rancu dengan berita yang dimuat di beberapa pers di Taiwan. Berdasarkan rilis kami dan untuk etika periklanan. Yang pertama, fungsi iklan. Dikutip dari buku Ayo Bikin Iklan, teori dan praktek iklan media ini bahwa oleh Deddy Priadi Adi Sukma Barata, fungsi iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi terhadap suatu produk atau barang dan jasa. Upaya untuk menimbulkan citra rasa suka dari pembaca iklan terhadap produk yang diiklankan. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat atau penerima iklan tentang kebenaran suatu produk. Yang keempat, membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lain. Yang kelima, membujuk atau mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk yang kita jual. Yang pertama, yang B, jenis-jenis iklan.
iklan penawaran. Ya, jenis iklan yang satu ini bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat supaya mereka tertarik untuk membeli dan juga menggunakannya. Misalnya saja seperti produk ini yang dia gambar produk tas dan lain sebagainya. Sementara untuk jasa seperti jasa ojek online, jasa penerjemah, konsultan, dan jasa juga ada jasa layanan laundry juga. Dan yang kedua iklan layanan. Nah, untuk jenis iklan yang satu ini umumnya berasal dari sebuah lembaga, instansi, atau komunitas, di mana iklan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait suatu hal, misalnya saja iklan tentang bahaya narkoba, iklan pajak, dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 3 itu pengumuman. Iklan pengumuman biasanya berisi himbauan untuk masyarakat dan biasanya bersifat mengajak. Misalnya saja iklan event, iklan lomba, dan masih banyak lagi. 4. Permintaan atau iklan jenis ini umumnya dibuat atas permintaan pribadi, instansi atau lembaga yang ingin informasinya dimuat dan diketahui oleh banyak orang. Misalnya saja seperti iklan lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk jenis iklan berdasarkan medianya, ya ini untuk iklan berdasarkan medianya ya bisa elektronik, cetak. Ya. Sekarang yang lebih banyak kita ke iklan elektronik. Juga ada elektronik jenis iklan yang disampaikan melalui media elektronik. Misalnya saja iklan radio yang fokus pada audio dan iklan televisi yang berfokus pada video dan juga media cetak merupakan salah satu jenis iklan yang dibuat dengan cara dicetak dan kemudian akan dibagikan kepada masyarakat. Udah. Ya, iklan tersebut dapat berupa koran, majalah, selebaran khusus, dan lain sebagainya. Jenis iklan berdasarkan tujuan. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial merupakan jenis iklan yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan guna mendapatkan peluang keuntungan atau laba yang besar. Iklan komersial sendiri dibagi menjadi 3, yaitu iklan konsumen, iklan bisnis. Untuk iklan konsumen, iklan ini bertujuan untuk mencari keuntungan bisnis, di mana target utama dari pesan atau iklan yang disampaikan tujuan untuk konsumen akhir. Adapun arti dari konsumen akhir yakni orang yang tidur, ya orang yang terakhir kali menggunakan satu. Iklan ini disampaikan dengan yang kedua iklan bisnis. Iklan ini disampaikan dengan maksud dan tujuan mencari keuntungan ekonomi. Adapun sasaran utama yang dituju yakni lembaga yang akan mendistribusikan atau yang dinyalur dan yang ketiga iklan profesional. Iklan ini bertujuan untuk mencari keuntungan bisnis. Adapun sasaran utama dari jenis iklan ini yaitu kelompok atau golongan profesional. Yang B, jenis iklan berdasarkan tujuan, yaitu ada iklan non komersial. Iklan non komersial ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus disadari dan juga berisi tujuan atau ajakan serta mendidik dan memberikan pelajaran untuk masyarakat. Untuk tujuan utama dari iklan non komersial ini tidak menguntungkan sedikit saja, tapi juga untuk keuntungan bersama atau disebut sebagai keuntungan sosial untuk semua masyarakat. Hal ini supaya bisa membenahi suatu hal yang nantinya akan berdampak besar untuk ke depan. Berikut ini adalah beberapa contoh iklan non komersial, yaitu iklan hari menanam pohon, keluarga berencana, dan iklan pendidikan. Pengertian iklan. Iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya pariwara adalah promosi benda seperti barang, jasa, tempat usaha, dan ide yang harus dibayar oleh
sponsor. Manajemen pemasaran menilai iklan sebagai bagian dari strategi promosi secara keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, hubungan masyarakat jual dan promosi penjualan. Pengertian ketika menurut PPPI, Persatuan Perusahaan Iklan Indonesia adalah sekumpulan norma atau asas atau sistem perilaku yang oleh sekelompok tertentu yang harus dibuat oleh kelompok tertentu yang harus ditaati atau kelompok individu yang menjadi anggotanya. Dan juga ada besar yang dibayarkan seorang pengusaha yang bertujuan untuk melakukan tindakan audit atau mengubah perilakunya. Yang selanjutnya kasus etika periklanan. Untuk contoh kasus ini ada bersaingnya iklan kartu XL dan kartu AS yang dulu target-targetnya. Untuk perang layanan seluler paling seru saat ini adalah antara XL dan Telkomsel. Berkali-kali kita dapat melihat iklan-iklan kartu XL dan kartu AS atau Simpati atau Telkomsel saling menjatuhkan dengan cara saling mengurahkan tarif sendiri. Kini perang dua kartu yang sudah ternama ini kian meruncing dan langsung tak tanggung-tanggungnya menyindir satu sama lain secara vulgar. Bintang iklan yang ada jadi kontroversi itu adalah Sule, pelawak yang sekarang sedang naik daun. Awalnya sudah ada bintang iklan XL di XL. Sule bermain satu frame dengan bintang jadi Baim dan Putri Titian. Di situ si Baim disuruh Om Sule untuk ngomong, Om Sule ganteng, tapi dengan satu perjuangannya yang tentu saja sudah direkayasa oleh si Baim ngomong Om Sule jelek. Dan setelah itu Sule kemudian mencoba lagi Om Sule ganteng, tapi kali ini si Baim dikasih es krim sama Sule, tapi tetap saja Sule jelek. XL membuat sebuah slogan sejujur Baim, sejujur XL. Nah, iklan ini dibelas oleh Telkomsel dengan menunjukkan iklan kartu AS. Awalnya bintang iklannya bukan Sule, tapi diiklankan tersebut sudah menulis iklan XL tersebut dengan kata-katanya yang kurang lebih seperti ini. Makanya jangan mau dibohongin anak kecil, gak cukup di situ atau harus meluncurkan iklan baru dengan bintang Sule. Di iklan tersebut Sule menyatakan kepada pers bahwa dia sudah tobat. Sule sekarang memakai kartu AS yang katanya merupakan dari awal jujur. Sule juga berkata bahwa dia kapok dibohongin anak kecil sambil tertawa dengan nada mengejek. Perang iklan antar operator sebenarnya sudah lama terjadi, namun pada perang iklan yang satu ini tergolong parah. Biasanya tidak ada bintang iklan yang pindah ke produk kompetitor selama jangka waktu kurang dari 6 bulan. Namun pada kasus ini, saat penayangan iklan XL masih diputar di televisi, sudah ada iklan lain yang menyatukan iklan lain dengan menggunakan bintang iklan yang sama. Untuk latar belakangnya, dalam kasus ini persoalan bukan pada bintang iklan Sule yang jadi pemeran utama pada iklan kartu AS dan kartu XL yang saling menyindir satu sama lain karena hak seseorang yang untuk melakukan kewajiban dan manusia tidak boleh digugurkan demi tujuan lain selain hak asasinya. Di mana yang dimaksud dengan adalah Sule yang mempunyai haknya sebagai manusia. Sejauh yang diketahui Sule tidak melakukan pelanggaran kode etika pariwara Indonesia, tetapi pada materi iklan yang saling menyindir dan menjelekkan.
Dalam salah satu prinsip ketiga yang diatur dari dalam EPI terdapat sebuah prinsip bahwa iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung. Dalam etika pariwara Indonesia juga diberikan tentang keterlibatan anak-anak di bawah umur. Tetapi kedua provider ini tetap menggunakan anak-anak sebagai bintang iklan. Bukan hanya itu, tetapi iklan yang ditampilkan juga tidak boleh mengajarkan anak-anak tentang hal-hal yang menyesatkan dan tidak pantas dilakukan anak-anak. Seperti yang dilakukan provider XL dan AS yang mengajarkan bintang iklannya untuk berdasarkan pesaing dengan bisnisnya. Hal yang dilakukan kedua provider ini tentu telah melanggar prinsip EPI dan harusnya telah disadari oleh dokter. Dan harus segera juga menghentikan persaingan tidak sehat ini. Kedua provider ini melanggar prinsip-prinsip dan aturan-aturan kode etik dan moral untuk mencapai tujuannya untuk mendapatkan keuntungan lebih dan menguasai pasaran masyarakat yang diberi kebebasan luas untuk melakukan kegiatan dan pengembangan diri dalam pengembangan ekonomi serta telah diberi kesempatan pada usaha-usaha tertentu untuk melakukan penguasaan pangsa pasar secara tidak wajar. Keadaan tersebut didukung oleh orientasi bisnis yang tidak hanya pada produk, promosi, dan konsumen, tetapi lebih menekankan pada persaingan sehingga itu tidak lagi jadi monopoli. Padahal terlanjur undang-undang mengatur tentang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tetapi kedua kompetitor ini mengabaikan undang-undang yang telah perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis. Kedua kompetitor ini sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalahgunakan dalam pelaksanaannya dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan yang melanggar etika bisnis dalam kegiatan bisnis. Untuk tujuan dan manfaat penulisan, satu akan dapat mengetahui mana iklan sesuai dengan kode etik iklanan Indonesia. Yang kedua sebagai bahan perbandingan dari berbagai macam kasus pelanggaran kode etik periklanan Indonesia. Yang ketiga akan dapat mengetahui pelanggaran kode etik periklanan Indonesia dari segi filsafat, komunikasi, dan pengetahuan. Yang keempat, analisis ontologi teorical. Dalam kajian ontologi kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya menurut bentuknya yang paling abstrak. Selanjutnya, periklanan atau pariwara sendiri Kamus Besar Indonesia adalah yang berupa berita atau bukan gambar atau poster, reklama atau pemberitahuan, misalnya dalam koran atau pengumuman iklan dapat. Pengumuman iklan dapat juga diartikan sebagai bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media dan dibiayai oleh pasar yang menghasilkan sebagai atas seluruh masyarakat. Kode etik periklanan diatur dalam etika pariwara EPI yang merupakan tata cara krama atau kode of conduct dan tata cara kode of practice atau tata krama kode of conduct meliputi tata krama isi iklan, tata krama rasa iklan, tata krama pemerahan iklan, dan tata krama wahana iklan. Sedangkan tata cara kode of practice memiliki 3 asas yakni jujur, benar, dan tanggung jawab. Bersaing secara sehat dan melindungi dan
menghargai khalayak, tidak menekan agama, budaya, pendapat, dan golongan serta tidak menghukum yang berlaku. Dalam kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa di dalamnya terdapat beberapa kata yang digunakan unsur yang dapat kita kategorikan sebagai persaingan. Persaingan tidak sebenarnya dan seolah-olah ini memonopoli bisnis komputer seluler Indonesia. Yang kelima, analisis epistemologi atau sumber pengetahuan. Kode etik pariwaraka Indonesia. Kode etik pariwaraka Indonesia (KEI) merupakan dasar atau acuan utama dari setiap pembuatan iklan atau pariwara di Indonesia yang haruskan setiap pengiklan mematuhi setiap poin dalam kode etik tersebut agar tidak menjadi hal yang dapat mengganggu stabilitas periklanan seluruh Indonesia. Dalam kasus di atas dapat kita pahami bahwa salah satu prinsip etika yang diatur dalam EPI terdapat sebuah prinsip salah satu prinsip etika yang diatur dalam EPI terhadap sebuah prinsip yang tidak boleh merendahkan produk pesaingnya secara langsung maupun hal inilah kemudian yang menjadi tolak ukur bahwa apa yang dilakukan Pak Luhut Indonesia, meskipun iklan tersebut bisa tidak langsung mengalami menentukan menjadi berarti kedua. Dan dalam mengenai produk saya kan, hal kemudian yang menjadi tolak ukur bahwa apa yang dilakukan produksi dalam melanggar kode etik sama iklan tersebut secara tidak langsung mendapatkan kewajiban dari sama lain dan dilakukan sangat etis. Namun bukan berarti keduanya tidak melakukan iklanan itu sendiri. Yang keenam, analisis aksiologi atau nilai. Aksiologi dalam hal ini mempertanyakan nilai bagaimana dan tujuan apa hal itu digunakan. Kode etik periklanan sendiri merupakan garis haluan terciptanya iklan yang berkualitas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sementara tujuan pokok dari kode etik periklanan adalah sebagai berikut. Satu, menciptakan pengenalan merek atau produk perusahaan. Dua, melalui periklanan khalayak akan mengetahui keberadaan merek produk manapun perusahaan pasar. Yang ketiga, memposisikan melalui periklanan melalui periklanan perusahaan agar dapat memposisikannya produknya dengan daya diri dengan produk pesaing. Yang keempat, mendorong persaingan untuk mencoba dalam dengan menyampaikan pesan-pesan yang persuasif, khalayak didorong untuk mencoba pariwara produk atau merek yang ditawarkan. Yang kelima, mendukung terjadinya penjualan. Beriklan diharapkan konsumen tidak mudah untuk membeli produk. Yang keenam, yang ketujuh, mendukung terjadinya penjualan dan dengan beriklan diharapkan konsumen tidak membeli produk. Terus yang saya membina loyalitas dengan beriklan akan semakin memantapkan daya diharapkan sulit tindak untuk membeli produk. Membina loyalitas dengan beriklan akan semakin memantapkan keberadaan pelanggan yang loyal. Artinya perusahaan ingin menyampaikan bahwa merek dan produk yang dalam konsumen masih tetap ada di pasar. Mengumumkan cara baru pemanfaatan inovasi atau cara baru pemanfaatan dapat diberikan produk pasar dengan tiruan. Ditinjau dari tujuan adanya kode etik periklanan dapat kita ketahui bahwa kasus
yang penulis angkat dalam pembahasan secara langsung tidak dapat saling bertentangan. Namun jika kita berisiko jauh, maka kasus di atas tidak sesuai dengan tujuan kode etik perikanan itu sendiri. Dari kasus iklan di atas dapat kita lihat bahwa dari kasus iklan di atas dapat kita lihat bahwa keduanya AS dan SL berharap dengan dibuatnya iklan tersebut dapat meningkatkan pembelian produknya oleh konsumen sesuai dengan poin keempat dari tujuan utama kode etik periklanan, namun secara tidak langsung melanggar kode etik periklanan itu sendiri. Berdasarkan buku Communication Question Elish Lestari Pambayun 2012, dalam contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa konten dari iklan di atas tidak sesuai dengan prinsip aplikasi Howland-Marshall, kata-kata yang pantas dalam artian melakukan ucapan yang pentingnya dan juga berdasarkan buku Communication yang tadi Alice Lestari Pambayun. Kasus bahwa konten dari iklan di atas tidak sesuai dengan prinsip komunikasi Howland-Marshall untuk kata-kata yang pantas dalam artian melakukan ucapan yang pantas atau istiqlal kemudian ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 28 yang artinya dan jika kamu berpaling dari untuk memperlama dari Tuhanmu yang kamu harapkan maka katakan kepada mereka pantas. Demikian yang bisa saya sampaikan hal itu berkomen puas ketika bisnis ini. Semoga bisa mudah dipahami. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.